Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ibu Ketua beserta seluruh anggota yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bunda semuanya, sehat? Nampak dari wajahnya ya, cerah-cerah semua. Amin. Terutama yang dekat dengan lampu ya. Kami jauh Pak. Baik, pertama sekali tentu kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa duduk di majelis yang sangat mulia ini, karena yang pasti majelis ilmu itu jauh lebih baik dari duduk di tempat yang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepotong hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar untuk hadir di majelis ilmu, maka kehadirannya itu samalah dengan jihadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi bunda-bunda tadi yang dari rumah mungkin kejebak macet, mungkin kejebak hujan, ya kalau hujan kan ada mobil enak. Maka perjalanan ke sini itu dan duduknya kita di sini sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Dulu ketika di zaman Rasulullah, mungkin orang-orang itu ya harus berangkat perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan sebagainya untuk membela Islam. Hari ini nggak perlu berangkat perang, nggak perlu ke Palestina. Cukup datang saja ke majelis ilmu ya, salah satu majelis ilmu kita, keluarga besar Mandiri hari ini ya. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini mendapat limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak pantun-pantun ya untuk kita menyatakan kecintaan kita dan penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya saya sempat tulis tadi nih, banyak hari perkara hari, yang paling mulia hari Jumat. Banyaklah nabi perkara nabi, yang paling mulia nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika Tuhan pergi ke kali, jangan lupa membawa tongkat. Jika Tuhan cinta Nabi, insya Allah di akhirat dapat syafaat. Ini bukan pantun kaleng-kaleng juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bunda-bunda yang saya hormati, jamaah rahimakumullah. Pertemuan kita hari ini insya Allah akan membahas tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya buku, ya, ini salah satu diantaranya, buku sirah nabawiyah. Ada 3 jilid, jilid 1, 2, dan 3. Ini menjelaskan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sejarah Nabi
mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Dan kalau kita baca dahsyat, luar biasa sekali. Akan menambah ghirah kita, akan menambah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bunda-bunda yang saya hormati, karena memang dalam ayat yang ditulis dalam undangan itu juga bagaimana hadis ya, menggambarkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun banyak. Di dalam salah satu firman Allah, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Kul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi kita, ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, yuhibbukumullah. Ya. Jika kamu mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mengakui kecintaanmu kepada Allah, maka hendaklah engkau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang kau lakukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan menghapuskan segala dosamu. Kemudian wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam kurnianya yang paling besar. Setelah kita baca sarahannya apa? Tafsirannya ialah Allah akan memasukkan kita ke dalam satu tempat yang paling nikmat, yaitu surga. Dulu di zaman Islam baru datang, ketika itu mereka mengatakan, ya Muhammad, kami mencintai Allah. Man amana billah, kami beriman kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Tapi izinkan kami untuk tetap mengikuti ajaran nenek moyang kami. Dan kami tetap mencintai nabi-nabi kami. Kata orang Nasrani, kami mencintai Nabi Isa. Kata orang Yahudi, kami mencintai Nabi Musa. Ya. Dan kami akan tetap memuliakan hari Sabtu dan sebagainya. Akhirnya turun ayat ini. Kalau memang sudah cinta kepada Allah, juga harus mencintai Nabi. Baru kalau demikian Allah akan mencintai mereka, dan Allah akan mengampuni mereka, bahkan Allah akan memaafkan kesalahan mereka, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Oleh karena itu cinta kepada Nabi itu, ya, hari ini memang harus kita buktikan. Salah satu di antaranya bukti kecintaan kita kepada Nabi itu ialah para ulama tauhid mengatakan, apa bukti kita cinta kepada Nabi? Apa sebenarnya yang menjadi bukti yang hakiki kecintaan kita kepada Nabi? Bukti yang pertama, kata para ulama, ada rasa harap, ada rasa ingin kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ketika kita baca sholawat, ya, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, apa yang terasa oleh kita? Rasanya ada kerinduan dalam hati, ada keinginan yang kuat dalam jiwa kita. Walaupun kita tidak pernah menengok wajahnya, kita tidak pernah menatap beliau, kita tidak pernah berjabatan tangan dengan beliau, kita tidak pernah melihat beliau, tidak pernah duduk bersama beliau, tidak pernah belajar bersama beliau, tapi ada keinginan, kerinduan kita ingin berjumpa dengan Nabi. Kata para ulama tauhid,
kalau ada kerinduan itu, ini satu bukti kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bunda-bunda yang hadir ini, termasuk saya, ada enggak rasa rindu ingin berjumpa dengan Nabi? Pasti. Pasti. Tak ada kita yang tidak rindu. Ya, ingin berjumpa dengan kekasih kita. Ya, idola kita, panutan kita, uswah kita, bahkan segala-galanya bagi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu kan tidak datang sendirinya, Bunda. Nah, bagaimana caranya? Caranya ialah dengan kembali membaca riwayat sejarah kehidupan beliau. Makanya kiriman itu akan datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salam untuk engkau wahai Rasulullah. Salam untuk engkau wahai kekasih Allah. Ketika itu air mata akan menetes. Kenapa? Rasanya kok dekat betul kita dengan Nabi. Termasuk ya selain membaca sejarah, apa? Betul-betul kita datangi tempat-tempat sejarah beliau. Kita datang ziarah ke makam Rasulullah. Kita datang ke masjidnya Nabi di Madinah. Jadi kalau kita umroh, itu amalan awal kita sebelum melaksanakan umroh biasanya ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah itu salah satu untuk apa? Untuk menziarahi Rasulullah, para sahabatnya, para keluarganya. Makanya nanti dalam ibadah umroh itu ada namanya ziarah ke makam Rasulullah. Kita di Raudhah. Setelah di Raudhah, ziarah makam Rasulullah. Apa yang dianjurkan ketika ziarah di makam Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Karena di kiri kanan itu Abu Bakar dan Umar, di tengah-tengah Rasulullah. Ketika itu rasanya air mata kita tidak terbendung, akan menambah kekuatan cinta kita kepada Nabi. Tuh salah satu di antaranya ya bukti kecintaan kita kepada Nabi ialah ada rasa ingin, ada rasa rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Insya Allah kalau bisa besok-besok kita ada jumpa dengan Nabi. Bagaimana indahnya wajah beliau. Jadi kalau kita coba lanjutkan, memang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya mencatat beberapa catatan penting, ya, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di dalam kandungan saja itu sudah terlihat ada tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kemuliaan. Kita tahu di dalam sejarah beliau memiliki garis keturunan yang begitu luar biasa istimewanya, ya. Sampai kepada Nabi Allah Ismail, bahkan Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai silsilahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau kita baca sejenak kemuliaan dan jelas keturunannya itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fitir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudirrah bin Ilyas bin Muddar bin Nidar
bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Jadi jelas keturunan beliau. Di garis keturunan yang begitu mulia. Makanya disebut, ya, satu kali ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadza adhi? Ya Rasulullah, apakah ibadah kurban itu? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ibadah kurban itu adalah sunnah bapakku atau sunnah bapakmu Ibrahim alaihis. Kenapa? Memang garis keturunan Nabi itu secara langsung kepada Ismail Ibrahim alaihis salam. Makanya dalam sholat kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang hampir 17 hadis meriwayatkan bahwa sholawat yang paling afdol, yang paling sahih itu mana? Sholawat yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mungkin jadi pertanyaan kita, kenapa ada dua nabi disebutkan? Kenapa Nabi Adam tidak ada? Karena yang dua itu sudah mewakili sebenarnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah penghulu dari sekalian nabi. Nabi Ibrahim itu garis keturunan langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas garis keturunan beliau. Berikutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sebelum lahir sudah ada beberapa kejadian yang luar biasa terjadi di kota kelahiran beliau, yaitu di Mekah. Salah satu kejadian yang luar biasa itu bukan cerita tidak berdasar, tapi cerita yang ada dalam surat Al-Fil, atau kita dengar surat tentara bergajah. Ya. Apa yang terjadi? Ya, bahwa ada sekelompok tentara dari Habsi atau dari negeri Yaman, sangat jauh sebenarnya dari Mekah. Ya, dia memiliki gubernur namanya Abrahah. Abrahah ini, ya, melihat di Mekah itu ada satu rumah tempat yang suci namanya Baitullah atau kita kenal dengan Ka'bah, dan selalu dikunjungi oleh orang dari mana saja, selalu diramaikan oleh orang dari mana saja, sehingga dia merasa timbul kedengkian dalam dirinya. Jadi ingin memindahkan itu Ka'bah kemana? Ke Habsi atau ke Yaman. Dia ingin membuat sebuah tempat, ya, namanya Al-Qullah di daerah San'a. Jadi dia membangun sebuah gereja besar. Nanti kalau bisa, ya, Ka'bah ini hancur, orang pindah semuanya ke San'a ini, sehingga Yaman, Habsi itu jadi ramai gitu. Itu kedengkian Abrahah, sehingga dia bawa satu pasukan bergajah dari Yaman itu menuju Mekah. Sebelum menghancurkan Mekah, dia memasang tenda-tenda kemah di luar kota Mekah dan menyampaikan melalui kurir, ya, melalui kurir, ya. Kurir itu penyampai surat atau penyampai berita lah gitu. Disampaikan kepada penguasa Mekah ketika itu, yang notabene-nya adalah kakeknya Nabi, namanya Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, bahwa dia ingin menguasai kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Bahkan menurut riwayat 100 ekor onta itu sudah dirampasnya untuk keperluan bala tentaranya oleh Abrahah.
ketika itu sebenarnya pemuka-pemuka suku Quraisy sudah ingin marah yang memuncak. Tapi kata Tuan Abdul Muttalib, tidak usah, karena jumlah mereka terlalu besar. Akhirnya lebih baik kita mundur ke pinggir kota Mekah. Akhirnya mundurlah ya kaum Quraisy di bawah pimpinan Tuan Abdul Muttalib, itu kakeknya Nabi, mundur. Akhirnya dia leluasa melakukan serangan. Sudah sampai saatnya ingin dia menyerang Ka'bah. Semuanya sudah dipersiapkan. Tiba-tiba ketika itu Allah berkuasa, Allah berkehendak. Nah, makanya dalam surat Fil itu diceritakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tahukah kalian bagaimana Allah telah menggagalkan tipu daya yang dilakukan oleh tentara bergajah? Hanya dengan burung-burung kecil disebut dengan ababil, dia membawa dengan patoknya batu-batu kerikil, tapi yang begitu panas. Akhirnya dilemparkan ke bala tentara tadi. Gajah-gajahnya pun hancur. Ya, termasuk Abraha pun terkena. Ya, akhirnya jadilah mereka faja'allahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka itu seperti daun kayu yang dimakan ulat. Akhirnya gagal, hancur. Ya. Kenapa? Karena Baitillah, ya, rumah Allah, Baitullah atau Ka'bah itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Selamatlah, dan dia kepulang dengan tangan hampa. Bahkan semuanya, tentaranya, gajahnya hancur, ya, gugur, ya, karena serangan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kejadian ajaib. Kejadian yang lain apa? Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika ibunda Nabi kita Muhammad SAW, nama beliau Siti Aminah, mengandung Nabi, itu juga ada beberapa hal yang menggambarkan bahwa apa yang ada dalam kandungan Aminah itu adalah sesuatu yang istimewa. Salah satu diantaranya apa? Ya, beliau pernah didatangi oleh 2 orang perempuan cantik, dan perempuan cantik itu tersenyum dengan berpakaian yang serba rapi, ya, berpakaian yang begitu wangi. Kemudian dia datang menyenangkan hati Aminah. Walaupun dalam sejarah, mohon maaf, ya, ketika dalam kandungan ada riwayat mengatakan 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, tidak usah kita persoalkan. Tapi yang penting dalam kandungan ayahnya Nabi Abdullah telah wafat. Jadi ayahnya Nabi itu berdagang ke Yastrib dan sekitarnya ke Madinah. Ketika perjalanan ke Yastrib ke Madinah, itu rupanya sampai di Madinah, ya, ada yang mengatakan bukan di Madinah, di Yastribnya, tapi lebih jauh lagi dalam perdagangan. Ayah beliau Abdullah ini jatuh sakit. Setelah sakit sampai meninggal, akhirnya dimakamkan di tempat beliau meninggal, wafat. Nah, selanjutnya si sang ibu tentu sangat terpukul, sedih. Dalam keadaan hamil, ditinggalkan suami, akhirnya suami meninggal. Ya. Memang ketika itu terjadi kesedihan. Nah, ketika itulah datang hiburan. Ada saja yang dikirim oleh Allah. Ada malaikat yang menemui Ibu Aminah. Ada juga 2 perempuan. Rupanya perempuan itu adalah perempuan yang juga istimewa. Nama beliau diabadikan dalam hadis itu. Pertama namanya Siti Aisyah. Siapa itu Siti Aisyah? Istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam.
Siapa itu Maryam? Ibu Ya, ibu Nabi Isa alaihi salam. Putranya atau putrinya Nabi Zakaria. Zakaria. Ya. Datang menggembirakan, menyenangkan. Engkau tidak usah gelisah, engkau tidak usah bersedih. Ya, insya Allah kami nanti akan menjadi bidan. Menjadi bidan ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi kejadian-kejadian itu sudah banyak terjadi. Ya. Bunda-bunda jamaah rahimakumullah. Ya. Apa yang ingin kita katakan? Ya. Begitulah sejarah singkat kelahiran Nabi. Ya, memang sebelum lahir pun ayah beliau sudah meninggal. Betul Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ya yatim. Nah, sehingga dulu ada lagu anak-anak kita ya, bahwa Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan ya. Kemudian ya banyak lagi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sesuatu yang menggambarkan ya, bahkan ada riwayat malam-malam Siti Aminah didatangi oleh cahaya yang begitu terang turun sampai ke rumahnya, sampai cahaya itu hilang kembali. Inilah yang membuat jiwa Siti Aminah ketika hamil berat ditinggalkan suami, tapi ada yang datang memberikan kegembiraan pada beliau. Bertepatan dengan ya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 12 atau 22 April 571 Masehi. Jadi dalam sejarah itu 12 Rabiul Awal tahun Gajah 22 April 571 Masehi ya, malam Isnin, ketika itulah Nabi dilahirkan. Ketika Nabi lahir banyak sekali yang gembira ya. Salah satu yang gembira ketika itu ada Abu Lahab ini memiliki budak pembantu namanya Suwaibah. Suwaibah ini tiba-tiba mengetuk pintunya Abu Lahab. Ya. Tuan, itu Siti Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Toh kenapa tiba-tiba? Senang hati dia Abu Lahab tadi. Senang hatinya. Benarkah itu wahai Suwaibah? Benar Tuan. Mulai hari ini ya aku merdekakan engkau. Jadi dimerdekakan budaknya Suwaibah. Silahkan engkau datang ke rumah Aminah, susukanlah keponakanku Muhammad. Nah, ini sehingga dimerdekakan. Dalam sebuah riwayat dalam kitab sirah diceritakan bahwa asbab Abu Lahab tadi gembira dengan kelahiran Nabi, akhirnya apa? Dibebaskanlah Abu Lahab ini setiap hari Senin ya. Ahad petang Senin itu dibebaskan beliau dari azab. Walaupun kita tahu tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dengan kecelakaan yang sempurna celaka. Dan dia sudah dijanjikan Allah dapat azab. Istrinya bukan azab saja, dikalung. Bukan kalung emas, kalung dari api neraka. Bismillah. Maka ketika ketika kegembiraannya kepada kelahiran Muhammad, dia terbebas, diringankan azabnya pada hari Senin. Setiap hari Senin dibebaskan, ya diringankan azabnya, hanya karena cinta kepada kelahiran Nabi. Jadi bunda-bunda tidak benar kalau ada orang mengatakan
kita tidak boleh mengenang hari kelahiran. Harus dong dikenal, ya. Bahkan harus bergembira dengan hari kelahiran. Apalagi hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita gembira. Abu Lahab saja gembira pun bebas dia. Apalagi kita orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang gembira hari ini, senang, ya. Memang kalau kisah-kisah ini, cerita-cerita ini senang, Bun. Ya. Jangankan anak-anak, bunda-bunda aja bisa. Enak. Jadi makanya memberi pelajaran dengan cerita ini enak sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bukan untuk bunda sebenarnya. Mudah-mudahan bunda juga bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Salah satu bagaimana kita kembali menggairahkan, menghidupkan, mengkhabarkan cinta kita kepada Rasul, ingin ketemu dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya kita ulang kembali kisah Rasulullah mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal kalau bisa. Ya, walaupun itu butuh waktu yang cukup panjang. Baik, ini yang perlu kita katakan. Siapa lagi yang gembira? Kakek beliau, Tuan Abdul Muthalib juga gembira. Pas pagi-pagi, ya, Ummu Aiman itu tahu? Ummu Aiman itu adalah pembantu perempuan Abdullah yang ketika Abdullah meninggal, dalam riwayat hanya beliau meninggalkan 5 ekor onta, beberapa ekor domba dan kambing, dan meninggalkan 1 pembantu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini berlari-larilah ke rumah Tuan Abdul Muthalib sambil berkata, Tuan Abdul Muthalib, cucu Tuan sudah lahir, anak Aminah sudah lahir, anak Abdullah sudah lahir. Akhirnya apa? Tuan Abdul Muthalib segera mengambil gamis beliau. Apa itu gamis? Jubah, baju. Jadi ambil, langsung berangkat, lari pula ke rumah Aminah. Sampai di rumah Aminah ditengok cucu. Begitu bercahaya wajahnya, begitu rupawan bentuknya. Kata orang Melayu, begitu lawo sekali. Orang Singapura handsome, katanya, luar biasa sekali, bercahaya. Akhirnya kakeknya pun senang. Tahu Bu lawa? Bahasa Padangnya apa tuh? Gagah, ganteng, rancak banahnya. Ya, bahasa Melayu lawa. Bentuk yang begitu sempurna, wajah yang begitu bercahaya. Senanglah kakeknya. Ya. Apa kata kakeknya? Aminah, anakku. Ya ayah, izin ayah sebentar nak. Ayah ingin menggendong cucu ayah ini ke depan Ka'bah. Nah ini Bun, kata Aminah, jangan ayah, dia masih kecil. Ayah pun sudah keriput, nanti ada kakek-kakek yang gendong anak bayi. Ya, semua orang akan ketawakan ayah. Orang-orang Mekah akan ketawakan ayah. Orang Mekah akan cemoohkan ayah. Kata Tuan Abdul Muthalib, dia tidak apa-apa. Langsung digendong cucu. Oh. Ini misalnya ini digendong cucu tadi. Tutup dengan gamis beliau, sorban beliau, tutup. Keluar dari rumah, lari dia. Kemana? Ke dekat Ka'bah. Ibu tahu kalau ibu umroh, ya, ini bukan promosi, hanya informasi saja. Nanti insya Allah saya berangkat, saya juga bawa jamaah kita, ya, travel kita, Arafita Wisata namanya. Kita nanti bawa jemaah, itu nanti insya Allah kita bawa ziarah ke rumah Rasulullah yang sekarang sudah jadi maktabah, perpustakaan. Dari tempat tawaf itu, ujung Marwah itu kalau kita jalan lurus ke sana nanti keluar ada toilet berapa itu, keluar nanti sampai di atas bukit, nah, nampak dari sana rumah. Warnanya warna apa ya? Warna krem. Betul, warna krem. Nah, pernah mati ya? Atau tebak-tebak aja enggak?
karena katanya kalau di Mekah itu di Arab Saudi bangunan itu harus semuanya warna krem. Iya. Nah, itu ada rumah nampak. Nah, di sanalah lahirnya Nabi. Itu jaraknya tidak jauh. Larilah dia ke dekat Ka'bah. Sampai dekat Ka'bah dia tawaf. Wah, itu sudah ditawaf. Sudah tawaf, dia bawa ke dekat pintu Ka'bah, namanya Multazam. Diangkat cucu tadi. Ya. Ketika keluar tadi, semua orang ikut dengan beliau. Kenapa? Beliau sambil berlari ke dekat Ka'bah, beliau berucap, ya bahasa kitanya lah gitu. Kalau bahasa Arabnya saya nggak tahu juga. Ibu-ibu saya baca pun nggak ngerti juga kan. Di bahasa kita, cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir, kira-kira begitulah. Karena senang hati ya, cucuku lahir. Sambil berjalan juga. Akhirnya orang Mekah pun keluar, orang Arab pun keluar, suku Quraisy pun datang. Karena memang Tuan Abdul Muthalib ini pembuka sukuku, pemimpin suku Quraisy. Ya, keluar semua mengikuti Tuan Abdul Muthalib. Ya. Sampai ke dekat Ka'bah. Sampai dekat Ka'bah disaksikan kepada Allah. Hari ini ku beri nama cucuku Muhammad. Orang semua yang ada di sekeliling Tuan Abdul Muthalib berkata, "Tuan, kenapa itu namanya? Belum pernah kita kenal nama seperti itu." Apa kata Tuan Abdul Muthalib? Ku beri nama Muhammad, artinya terpuji. Mudah-mudahan dia terpuji di bumi, terpuji pula di langit, terpuji di dunia, terpuji pula di akhirat. Dirupanya, apa kata Nabi dalam hadis? Asma'ut Tuhan. Nama itu adalah doa. Maka kita sunnah memberikan nama yang baik kepada anak cucu keturunan kita. Kalau bisa, diberikan awal namanya Muhammad. Atau diberikan awal namanya ya Siti Khadijah atau apa. Nah, itu sunnah itu. Jangan berikan nama anak John Travolta, entah apa artinya. Ya, apa arti John Travolta? Ya enggak tahu lah kita ya enggak. Nah, Muhammad terpuji. Doa. Nah, tapi betul Bu ya. Akhirnya terbukti kan? Betul, terpuji di bumi. Betul Bu. Sampai hari ini tidak sah sholat kita kalau tak kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, terbukti doa itu. Betulkah terbukti di langit? Iya. Apa buktinya? Nah, nanti undang lagi Isra Mi'raj kita kaji. Bagaimana terbuktinya Nabi mulia di langit? Seluruh malaikat di langit mendoakan Nabi ketika Isra Mi'raj. Betul? Terpuji di dunia. Iya. Terpuji nanti di akhirat. Iya. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Belum boleh memasuki surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Subhanallah. Jadi kita ini walaupun umat terakhir, umat kecil-kecil, ya umat kere-kere, tapi kita lebih duluan masuk surga. Insya Allah. Tapi ini tidak bisa insya Allah aja Bu, harus ikhtiar juga ya. Jadi nama itu doa. Ya. Itu beberapa riwayat kegembiraan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ustadz, kejadian-kejadian yang luar biasa. Kebiasaan orang Arab ketika anak lahir itu hanya beberapa waktu disusukan oleh ibunya. Disusukanlah oleh ibunya beberapa hari. Ada riwayat mengatakan 7 hari. Dan sempat juga beberapa hari disusukan oleh Suwaibah yang dihadiahkan tadi. Tapi ada juga keterangan tidak jadi menyusu kepada Suwaibah. Akhirnya disusukanlah oleh seorang ibu. Nama ibu itu Halimah. Halimah itu tinggal di desa. Kenapa di desa? Karena orang Arab menginginkan anak-anak yang baru lahir itu harus tinggal di desa agar bahasanya juga lebih baik, pergaulan lebih baik, dan juga udara yang dia hirup lebih segar dibandingkan dengan yang di kota. Akhirnya
diantarkanlah kepada seorang ibu namanya Halimah. Dia punya suami namanya Haris. Dalam riwayat, awalnya memang Ibu Halimah ini tidak mau menerima. Kenapa? Karena saya takut dan khawatir. Saya orang miskin, orang kampung. Saya tidak sanggup nanti memberikan pelayanan penyusuan yang terbaik untuk Muhammad kecil ketika itu. Tapi karena dibujuk-bujuk oleh suaminya Haris, akhirnya diterima. Dia tinggal di sebuah lembah namanya Sa'di. Makanya Halimatus Sa'diyah. Cerita kan? Kan dulu ceritanya gitu tahu. Nah, dia punya anak 4 orang. Salah satu nama anaknya ada yang mengatakan Dimrah, ada juga yang mengatakan Damrah. Nah, taruhlah kita ambil Damrah lah. Punya anak namanya Damrah, lebih duluan lahir daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyusu sama Ibu Halimah, ada beberapa kebaikan yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia menyusu, dia tetap menyusu lebih banyak sebelah kanan. Dan tetap duluan dia menyusu di sebelah kanan. Kemudian ada beberapa kejadian, ya, setelah dia menyusu itu air lebih banyak, hujan lebih banyak turun, sehingga negeri itu lebih subur. Tadi kambing-kambing kurus, ya, jadi gemuk. Onta-onta tidak ada lagi air susunya, sudah kosong kantong-kantong susunya, kembali air susunya berair. Susu-susu yang sudah tua pun, onta-onta yang sudah tua pun kembali mengalirkan air susu. Saya nggak tahu pula lah bagaimana ceritanya itu ya. Pokoknya kira-kira seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini juga menggambarkan bahwa Nabi Muhammad ini sudah memperlihatkan suatu tanda-tanda kerasulan. Kira begitulah sepertinya. Sampai menyusu 2 tahun. 2 tahun kepada Ibu Halimah. Tapi kata Ibu Halimah, menurut keterangan suatu riwayat, umur 5 bulan saja Nabi Muhammad sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Sehingga 5 bulan beliau sudah bisa jalan. 9 bulan sudah bisa bicara. 2 tahun beliau sudah bisa gembala kambing dengan kakak-kakaknya, termasuk Damrah. Senanglah hati Halimah. Ya, subur, daerahnya menjadi subur. Kambing menjadi gemuk, unta menghasilkan air susu yang banyak, dan banyak lagi tanda-tanda yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Halimah dengan keluarganya gembira dan senang, tapi timbul rasa sedih. Kenapa? Karena sudah 2 tahun menyusu. Karena perjanjian dengan ibunya hanya sampai 2 tahun. Makanya dalam ayat, ibu-ibu dianjurkan memberikan ASI kepada anaknya. Ini juga luar biasa. Islam itu mengajarkan bagaimana istimewanya ASI. Jadi kalau dokter sekarang baru penyuluhan ASI hari ini, Rasulullah telah 15 abad yang silam. Wal walidatu turdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Para ibu-ibu yang menyusukan, yang melahirkan anak, susukan anaknya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimar radha'ah. Bagi siapa yang ingin penyempurnaan penyusuannya. Subhanallah. Sudah ada dalam Islam konsepnya yang luar biasa. Asih. 2 tahun disusukan. Tapi rupanya keluarga Nabi Muhammad SAW belum mengambil. Sampai 4 tahun masih bersama dengan Halimah. Sampai 6 tahun masih dengan Halimah.
6 tahun ketika gembala di padang rumput yang luas, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 laki-laki. 2 laki-laki ini begitu hebat. Wajahnya, ya pakaiannya serba putih, wajahnya sangat berseri, dan dia bukan terlihat dari orang yang datang jauh, tapi dia tidak dikenal. Kemudian dia merebahkan Nabi di sebuah batu. Akhirnya dada Nabi dibedah, dikeluarkanlah dari dadaku, kata Nabi, akadus sauda, darah hitam, tempat bersemayamnya atau tempat bersarangnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibuang, kemudian dibersihkan. Rupanya Damrah melihat atau Dimrah melihat bahwa adiknya diculik atau dibawa oleh 2 orang yang tidak dikenal. Dia berlari pulang sambil pucat, dia berlari, ibu, adikku dibawa orang, adikku diculik orang. Kira-kira begitu. Akhirnya ayahnya pun berlari, Ibu Halimah pun berlari. Ditemuilah Nabi kita sedang duduk di atas sebuah batu. Ditanya, ada apa gerangan dengan engkau ya Muhammad? Dijelaskanlah, tadi datang 2 orang laki-laki. Dia tidak akan menculikku, dia tidak akan menjahatiku, tapi dia hanya membersihkan hatiku. Itulah kisah pembedahan dada pertama bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 tahun itu pulanglah ke tempat ibu. Sampai di tempat ibu Aminah. Ya, kalau udah lama tak minum salah-salah ya. Silakan minum Bunda. Masih boleh terus nih? Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, sampai di tempat ibu ketika umur 6 tahun. Tentu senanglah hati Ibu Aminah. Akhirnya diajak anak. Kemana? Ziarah kepada makam ayah Abdullah. Di mana? Di Yathrib atau di sekitar Madinah. Berangkatlah satu keluarga termasuk Ummu Aiman, ya, pembantu yang ditinggalkan oleh ayah, ikut berangkat bersama ibu, bersama Nabi. Setelah mengunjungi keluarga dan ziarah ke makam ayah, kemudian pulang balik lagi ke Mekah. Nah, inilah sampai di suatu desa. Nah, ada yang bisa menyebutkan desa apa namanya kira-kira? Ingat kan? Kalau dapat hadiahnya umroh dengan biaya sendiri. Desanya namanya Desa Abwa. Oh iya. Ya. Sang ibu langsung jatuh sakit, demam tinggi, dengan kehendak Allah. Ya. Akhirnya sang ibu pun, Siti Aminah, ibunya Nabi, meninggal di Desa Abwa dan tidak dibawa kemana-mana. Ini juga satu pelajaran Bunda. Jadi kalau kita meninggal, udahlah, meninggal di mana, kuburkan aja di situ, jangan dibawa pulang kemana-mana. Menyulitkan aja kan, menyusahkan, terutama menyusahkan jenazah kita. Yang kedua juga menyusahkan keluarga yang hidup. Oh, tapi wasiat Ustaz, itu wasiat batil itu. Yang meninggal di Batam disuruh bawa ke Papua. Ya. Akhirnya busuk lah di jalannya, enggak usah dibawa. Ibunya Nabi meninggal di Desa Abwa. Di mana Abwa itu? Antara Madinah dengan Mekah. Udah pulang dari Madinah, dari Yathrib, mau menuju Mekah, di Desa Abwa ibunya sakit sampai meninggal, dikuburkan di Desa Abwa itu. Ya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, setelah dikuburkan tentu bertambah sedihlah hati Nabi, hanya pulang dengan Ummu Aiman berdua sampai ke Mekah.
Sampai di Mekah, karena sang ibu sudah tiada, ayah pun sudah meninggal sebelum lahir. Yatim piatu, akhirnya dikasuhlah oleh sang kakek yang tadi sangat senang kelahiran beliau, namanya Tuan Abdul Muthalib. Tapi tidak lama Tuan Abdul Muthalib yang begitu sayang kepada cucu beliau, Tuan Abdul Muthalib pun jatuh sakit. Ketika sakit, dikumpulkanlah semua anak-anaknya. Setelah anak-anaknya dikumpulkan, ya, Tuan Abu Thalib berkata, rasanya saat-saat aku meninggal sudah dekat. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Tolong dijaga baik-baik cucuku Muhammad. Dia tidak lagi punya ayah. Dia tidak lagi punya ibu. Dia hanya sendirian. Sekarang berdirilah engkau Muhammad. Pilihlah olehmu siapa di antara pamanmu yang akan menjagamu. Ketika itu semua terharu. Akhirnya Nabi berdiri. Kemudian beliau mendekati Tuan Abu Thalib, dipeluk Abu Thalib, yang juga Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah nampak tanda-tanda kerasulan. Umur 12 tahun, Nabi sudah semakin besar, sudah semakin mandiri. Dibawalah oleh oleh paman beliau Abu Thalib berdagang ke negeri sana. Sampai di jalan dicegat oleh seorang pemuka agama Nasrani, namanya Pendeta Buhaira. Ya. Dicegal, kafilah perdagangan tadi dicegal, tak boleh melanjutkan perjalanan. Semuanya mampir dulu ke tempat saya, dijamu, diberikan hidangan, diberikan makanan, diberikan minuman yang baik-baik, yang enak-enak. Setelah itu ditanya semua, sudah kumpul semua? Sudah. Tidak ada lagi yang tinggal? Tidak Tuan. Coba, ada lagi yang tinggal? Ada satu keponakanku. Bawa dia ke sini. Akhirnya dibawa. Setelah dibawa, melihatlah Buhaira bahwa, wahai Abu Thalib, jangan engkau sia-siakan keponakanmu ini, dan jangan lanjutkan perjalananmu. Kalau nanti orang Nasrani, orang Yahudi melihat dia, maka dia akan berbuat binasa terhadapnya. Ini sudah nampak bahwa Nabi Muhammad memang adalah calon pemimpin, akan menjadi Rasul, Nabi terakhir, ya, khataman nubuwah, Nabi yang terakhir, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bunda-bunda, itu baru masih masa kecil beliau kita ceritakan. Kalau kita teruskan, tentu memiliki waktu yang begitu panjang. Intinya apa sebenarnya? Intinya kalau kita lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus mulai dari beliau lahir sampai beliau kanak-kanak, sampai remaja, sampai beliau menjadi Rasul, sampai beliau hijrah ke Madinah, sampai beliau meninggal dunia. Kalau kita simpulkan, ada rangkuman yang bisa kita ambil. Rangkuman pertama, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau tidak salah saya, surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan kelahiran Nabi jadi rahmat semuanya. Tidak hanya untuk manusia. Kalau manusia pasti, Bu. Dulu dalam Quran diceritakan, apabila anak perempuan lahir di zaman jahiliyah, zalla wajhuhu, merah pada mukanya.
Jadi kalau diberitakan kepada orang-orang jahiliyah dengan kelahiran anak perempuan, merah pada mukanya. Wa huwa kadzim, dia sangat marah. Dan tidak hanya itu, yatawara minal qaumi, dia lari dari kaumnya. Untuk apa? Malu menanggung hina dengan anak perempuan. Apakah dia akan menjaga atau menanggung hina ini? Am yadussuhu fit turab, atau dia kuburkan anak tadi hidup-hidup ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah jeleknya dan buruknya yang telah mereka hukumkan atau mereka lakukan. Na'udzu. Datang Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ketika orang datang, ya Rasulullah, kepada siapa kami berbakti? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ibu, 3 kali. Baru yang keempat, bapakmu, ayahmu. Nabi memuliakan wanita. Rahmat bagi wanita. Apalagi dulu ketika orang-orang jahiliyah ingin mendapatkan daging binatang ternak, itu dia hanya mengambil bagian yang dia sukai, bagian yang dia mau. Dia mau punuknya, ada daging onta yang apa itu di kuduknya di atasnya itu, dipotong aja, lepas lagi. Ingin dia mengambil pahanya, dipotong aja pahanya, dilepas lagi. Tapi datang Nabi rahmatan lil alamin, memotong binatang itu dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Pisau yang tajam diikat kakinya, dihadapkan ke kiblat, disembelih dengan menyebut nama Allah. Paling kurang Bismillahi Allahu Akbar. Rahmatan lil alamin. Maaf, dulu sebelum Nabi lahir, orang enak aja, ya. Pipis di lubang-lubang, buang air kencing di lubang-lubang. Datang Nabi, dilarang. Kenapa? Mungkin bagimu tidak apa-apa, tapi bagi semut galau dosa. Panas lagi ya, jangan. Rupanya semut sedang rapat paripurna nih. Oh, tiba-tiba galau datang. Kenapa? Orang kencing di lubang dia. Jadi kata Nabi, jangan kencing di lubang-lubang serangga. Untuk semut saja Nabi rahmatan lil alamin. Untuk apa lagi? Tanam-tanaman. Apa kata Nabi? Besok hari mau kiamat, masih ada biji tanaman di tanganmu, tanam. Sayangi tanamanmu. Ketika engkau menyiram tanaman, maka dia akan bertasbih dan memohon ampun atas segala dosa-dosamu. Ibu-ibu siram tanaman, bunga sambil senyum. Bunga tadi bertasbih, bahkan memohon ampun agar dosa ibu yang menyiram tadi diampuni Allah. Itu apa artinya? Rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bunda-bunda kita di mana saja berada, siapa saja kita, juga menjadi rahmat untuk lingkungan kita. Walaupun mungkin ada suaminya yang Pak Rahmat ya, tapi kadang-kadang bini jadi laknat aja banyak. Jadi itu. Jadi rahmat bu. Mulut kita ngomong menyenangkan, ya, ketemu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ada ustadz, ya, kalau ustadz yang bagus itu bu, ketemu dengan jamaahnya, dilihat wajahnya oleh jamaahnya, lupa hutangnya. Luar biasa itu bu, kalau bisa seperti itu. Nah, kenapa? Seperti itulah. Jangan ini dengan tetangga tak baik, ya, dengan teman di kantor tak berteguran, dengan satu majelis, ya, berdendam. Nah, ini insya Allah cepat mati deh, ya, cepat mati. Jadi rahmat. Kalau kita semua sudah jadi rahmat, enak. Yang kedua apa kesimpulannya? Yang dibaca tadi ayatnya. Boleh tadi baca ayat? Surat Ahzab ayat 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi Muhammad itu menjadi tauladan bagi kita. Ayo kita pelan-pelan, anak-anak kita, keluarga kita, ya, rumah tangga kita, lingkungan kita, ayo tauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diteladani? Akidahnya yang begitu kokoh. Ya, akidah Nabi kuat dan tidak pernah goyah. Yang kedua apa lagi? Yang diteladani dari Nabi, ibadah Nabi sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena banyak sholat malam. Walaupun ibu-ibu banyak juga yang bengkak kakinya, tapi karena asam urat lagi kambuh ya, nah itu lain. Ya. Yang ketiga apa lagi? Akhlaknya terteladan.